menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada. Yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya. Yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis. Sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin. Ya. Antara misalnya penasihat hukum, jaksa. Itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim. Itulah permainan psikologis. Ya, kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisnamurti. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisnamurti masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus, jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisnamurti. Bapak Krisnamurti. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana. Tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka. Itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Oh. Terus dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini, kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Nggak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong satu polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya
diperiksa sama dokter di bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya Iya begitu aja, ruangan begitu aja. tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus selama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara, saya nggak tahu. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja. Lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam seingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya begitu telak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa,
Itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikolog. Jessica di sini, Mirna di sini, saya di sini. Karena Mirna minta masuk duluan, saya duduk di luar. Lalu Mirna di sini. Sebelum minuman yang ada di dekat kopi kita. Itu di mana? Di tengah. Dekat kita. Iya, di tengah. Persis di tempat duduk yang diduduki Mirna atau yang Di antara aku dan Mirna. Pokoknya kan mejanya agak besar bulat. Dia lebih dekat ke kita. Makanya kita langsung tanya, itu minuman siapa? Siapa yang nanya waktu itu? Mirna dan saya. Terus, kita apa belum. jawab? Lalu Jessica bilang, punya lu Mir, kan lu pesen di WA. Terus, yang minuman yang lain, yang saudara di depan saudara apa minuman? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Ada koktail atau ada air mineral? Saya tidak perhatikan. Tidak benar. perhatikan. Tidak tahu. Yang diperhatikan hanya kopi. Es kopi itu karena dekat dengan kita. Terus? Setelah itu duduk bertiga. Setelah itu duduk. Berbicara apa? Belum sempat Mirna baru tanya, itu es kopi siapa? Baru Jessica bilang, kan lu yang pesen Mir di WA. Lalu Mirna bilang, oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya, karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, oh ya udah anyway thank you ya udah dipesenin. Lalu dia duduk, dia langsung minum. Oh, langsung minum. Setelah mereka datang, apa yang Anda lakukan atau Mirna dengan Hani lakukan? Terjadi secara cepat atau kita duduk aja semua? Duduk secara cepat. Ada dialog dulu antara Anda dengan Hani atau Mirna? Tidak ingat saya. Tidak ada? Basa-basi pasti ada, cuma saya nggak ingat ngomongnya apa tepatnya. Tidak ingat. Waktu itu gelas ada di mana? Tidak ingat juga. Tidak ingat? Tidak ingat. Ada dialog antara, atau misalkan pernyataan dari Mirna mengenai gelas tersebut atau minuman tersebut? Saya tidak ingat dia ngomong apa-apa. Saya ingatnya cuma mendadak tahu-tahu dia minum gitu. Mendadak dia minum? Prosesnya seperti apa saya nggak tahu. Sempatkah dia mengatakan ini dari keterangannya Hani mengatakan ini minuman siapa? Kok dipesenin gitu? Kalau itu saya tahu tidak benar. Tidak benar? Saya tidak ingat Mirna ngomong seperti itu. Tidak ingat. Jadi versi Anda bahwa tidak ada pernyataan itu dari Mirna. Basa-basi yang lain ada, tapi mengenai kopi saya tidak. Kan maaf ya, saksi Hani bilangnya, oh ngapain pesenin duluan gitu, nanti ya tunggu gua datang. Itu nggak ada seperti itu. Ya Prof, kalau kita melihat ada adegan di mana memang Jessica hanya berdiri saja ketika melihat Mirna dan Hani sibuk dan juga orang-orang di sana sibuk untuk memberikan pertolongan kepada Mirna ketika itu. Anda melihat seperti apa penilaian seorang Jessica hanya berdiri di depan, tidak berusaha untuk membantu Mirna dan Hani ketika itu? Kalau itu penilaian saya adalah biasanya orang pelaku itu menjauh dari tempat kejadian pada saatnya tertentu. Jadi begini, kalau di dalam kasus lain seorang pembunuh itu misalnya dia menghindar dulu, nanti ketika orang pada mendekat dia ikut mendekat, ikut seakan-akan ikut menolong begitu. Itu pattern yang baku gitu. Secara statistik itu seperti itu. Nah sehingga kemudian ketika dia Jessica ini Mirna ini rubuh, ditolong oleh orang banyak. Nah dia justru ada di luar gitu, menjauh, mundur daripada tempat duduknya semula. Nah berhenti di situ. Ketika kursi roda saya nggak lihat lagi. Ahli tanya, saudara kok diam di sini, kok melakukan nggak nangis, nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya bingung. Saya bingung aja. Ini apa yang terjadi sekarang? Bingung saudara situ? Bingung. Nggak mikir? Kagak bisa mikir. Gimana perasaan saudara waktu itu? Bingung dan jadi seolah-olah saya jadi bengong gitu, bingung. Di situ? Iya. Begitu ya? Iya Pak. Bengong aja jadinya gitu. Nah itu setelah itu baru saudara berapa waktu kemudian menolong Mirna? Saya refleks saja waktu saya nolong dia mengangkat ke kursi roda itu. Gitu ya. Iya. Tapi di sini saudara bingung ya, di sini shock gitu ya. Iya. Jadi itu yang perasaan saudara waktu itu, saudara tapi
Gimana perasaan saudara waktu itu gimana? Saya nggak tahu Mirna itu kenapa. Dan iya, dan saya tidak pikir kalau bakal terjadi hal buruk. Jadi saudara shock gitu? Iya. Di sini ya? Karena dia orang kenapa? Katanya kan selama ini banyak bilang pada umumnya harus nolong dan sebagainya. Ternyata saudara merasa shock dan bengong gitu ya? Iya, dan saya melihat udah ada yang menolong Mirna. Iya. Lengkap sudah bahwa Mirna itu memang dibunuh oleh si Anida, oleh si Jessica. Udah itu aja. Dia sampaikan bahwa sedotan itu kenapa di minuman Mirna itu rupanya dia colok dulu ke si Anida di WC atau di mana kata dia. Terus dibawa. Nah, dibawa ke tempat Olivier karena kalau dia lakukan itu di tempat duduknya dia kelamaan dan bisa ketahuan. Jadi dia udah siapin sedotan segala macam tuh sama bioderma buat gatel-gatel. Nah setelah itu dia tinggal ambil, dia colokin, makanya kan dia keluarin sesuatu tuh dari tasnya, cep, dia taruh. Nah ditaruh itu ya, itu dia apa namanya itu yang bawah ngebleber begitu sedikit ke kopinya, jadi warnanya kunyit. Itu saking besarnya tuh. Kenapa saya katakan gitu? Mulutnya Mirna tuh hitam, saya lihat di Darmaisnya aja, di Abdi Waluyo udah hitam, apalagi di Darmais. Pada saat saudara Mirna datang, ya, apakah saudara tahu minuman Vietnam Ice Coffee sudah ada di tengah? Saya nggak menyentuh itu sejak disajikan. Tidak menyentuh kopi. Waktu disajikan. Tidak menyentuh sama sekali pada saat kopi disajikan. Iya. Oke. Saudara pada saat Mirna datang, posisi Mirna duduk di tengah atau di sebelah ujung seperti posisi saudara? Saya kurang begitu ingat, tapi sepertinya di tengah-tengah. Posisinya di tengah. Oke, posisi tengah. Terus apakah saudara melihat Mirna pada saat minum Vietnam Ice Coffee menggunakan mulut langsung atau pakai sedotan? Saya tidak melihat waktu dia meminum. Tidak melihat lagi. Waktu dia meminum. Tidak melihat. Tidak. Kenapa tidak melihat? Ya, saya tidak melihat ya, saya tidak melihat, Pak. Oke, tidak melihat. Nah, pada saat saudara Mirna kolaps, Anda melihat? Kalau itu saya melihat. Melihat. Iya. Oke. Coba tunjukkan. Saudara nggak melihat di pengalamannya ketika menjalani hipnoterapi saat dirinya belum berstatus tersangka di Polda Metro Jaya. Saat menjalani hipnoterapi, Jessica mengaku tidak didampingi pengacaranya. Lalu di dalam ruangan itu ada beberapa orang yang saya mukanya nggak kenalin siapa, mungkin saya nggak pernah ketemu atau saya lupa. Tapi yang saya ingat ada Bapak Heriawan itu ada di sana. Itu sepertinya ruangan dia juga. Lalu setelah itu saya hanya disuruh duduk, ditanya-tanya beberapa pertanyaan. Lalu setelah lama kemudian saya tidak tahu kenapa saya mendadak lemes. Setelah itu saya ditanyakan pertanyaan yang jawabannya iya dan tidak, tapi saya tidak boleh jawab pakai mulut, saya hanya pakai tangan, ya tidak gitu, begini. Saudara tertidur, sadar, nggak sadar? Pada saat itu saya masih nggak ngantuk, begitu aja. Di notice gitu ya? Sepertinya, saya terus terang kalau ditanya saya benar-benar ngeblank Pak, lupa. Tapi saya ingat terakhir-terakhirnya saya cuma yes no gitu. Kayak ditanya apa, saya tinggal tangannya saya gini-gini. Terus lama saya tidak sadar total. Lama-lama saudara tidak sadar? Itu berapa lamanya saya tidak tahu. Berapa lama pun saudara di ruangan itu nggak tahu? Saya nggak. Ada berapa orang di ruangan itu? Waktu sebelum saya tidak sadar, saya tidak ingat Pak. Cuman ada lebih dari 2 orang sepertinya. 2 atau 3 orang, lebih dari 2-3 orang. Ya. Waktu itu saudara didampingi pengacara? Tidak. Tidak? Pengacara saya di ruangan yang lain, tidak boleh masuk bersama saya. Tidak boleh masuk? Itu saudara tahu itu apa? Hipnoterapi atau apa? Saudara tahu? Saya tidak diberitahukan saya mau diapain. Saya cuma ditanya-tanya, terus tahu-tahu saya begitu aja. Terus setelah berapa lama pun saudara saya nggak tahu. Setelah itu bangun, dibangunkan atau gimana? Pokoknya saya bangun aja, terus saya ya bingung kan. Oh iya, oh ini
ini, oh iya saya tadi di sini gitu. Apa kata mereka setelah saudara dilakukan seperti itu? Mereka ada satu orang di depan saya yang ngeliatin saya aja gitu, melototin, ngeliatin gitu. Terus udah gitu, setelah itu saya bingung aja, lalu saya ditunjukkan, ayo ikuti saya gitu, gesturnya mau ke ruangan lain, menuju ke ruangan lain. Itu udah malam Pak. Terus saya lihat jam kan saat itu saya masih megang handphone tuh, saya lihat jam, kayak sekitar udah tengah malam seingat saya. Enggak dibilang bahwa kamu sudah mengaku begini atau memang tidak ada apa-apa? Tidak, saya cuma dapat komentar, saya dapat pertanyaan, kamu kalau mau pacaran butuh yang sama agama atau tidak? Soalnya kamu tipe saya banget, begitu saya dibilang begitu. Yang bilang itu siapa? Itu Bapak Heri. Pak Heriawan. Ya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisna Murty dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya. Jarang ada yang ditemui di lapangan kita, seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Ya, kita masih akan kembali dengan kabar-kabar lainnya, dan dalam keterangan di sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna ini, di mana ada pengakuan yang mengejutkan bahwa dirinya pernah disuruh mengaku membunuh Wayan Mirna, salin oleh Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya waktu itu Kombes Pol Krisna Murty. Lalu setelah itu hari keduanya, hari Minggu, Pak Krisna Murty masuk ke sel tersebut yang lamanya saya tahu namanya sel T. Dia masuk ke sel T, lalu dia bilang, ayo Jess, saya mau ngomong gitu kan. Ya udah, saya keluar. Terus saya dibawa ke satu ruangan yang akhirnya saya tahu ruangan staff. Saya duduk di situ berhadap-hadapan, lalu pintunya dibuka. Di depan situ ada kayak meja piket penjaga. Pak Krisna bilang, duduk ya kalian di situ, liatin, jadi saya ini nggak ngapa-ngapain gitu. Terus jadi mereka di depan, tapi mereka seperti tidak bisa mendengar percakapan kita. Lalu saya duduk di ruangan itu berdua dengan beliau. Lalu dia mulai mengobrol dengan saya. Pertamanya dia bilang, saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Dia bilang, bagaimana? Saya menjatuhkan harga diri saya untuk turun ke tahanan. Kata siapa? Krisna Murty. Bapak Krisna Murty. Lalu saya diam aja. Lalu dia mulai menceritakan kalau saya itu sebenarnya bingung menangkap kamu ini bagaimana, tapi saya berdoa dan saya yakin demi Allah saya harus menandatangani surat penangkapan kamu untuk ditahan di sini. Saya mempertaruhkan jabatan saya untuk menjadikan kamu sebagai tersangka itu. Lalu saya hanya diam saja di situ. Lama-lama lalu dia mulai bercerita, ini ganti pakai bahasa Inggris ngomongnya. Oh, bahasa Inggris ya? Pakai bahasa Inggris, dia bilang, dulu saya lama kerja di PBB, katanya begitu. Saya begini-begini, lama tinggal di New York, seperti itulah. Lalu dia menunjukkan ke saya kalau saya ini sebenarnya hatinya baik. Saya punya kucing kesayangan saya di rumah. Ini ada fotonya nih, saya kasih lihat. Terus ada foto dia lagi meluk kucingnya. Ini ada 15.000 likes, katanya begitu. Terus itu di Facebook, foto Facebooknya dia sama kucing. Terus lalu dia bilang, oh ya saya baru nembak mati teroris kemarinnya, baru-baru ini. Itu kan, saya diam aja dengerin dia Pak. Terus udah gitu, dia bilang begini,
kamu ngaku aja, katanya CCTV-nya udah ada, kamu menaruh sesuatu di minumannya Mirna. Itu sudah di zoom berkali-kali, dia bilang. Kalau kamu mengaku sekarang, kamu nggak akan lah dihukum mati. Seumur hidup juga saya akan saya nggak kasih. Paling cuma 7 tahun, lalu nanti dipotong-potong apa-apa, paling kamu sebentar lagi keluar. Terus kamu tahu pengacara kamu yang sepupu kamu, saudara kamu itu katanya, dia udah nyerah sama kamu sekarang, dia nggak akan bisa belain kamu lagi. Dan dia nggak dibayar juga kan dia sepupu kamu. Dia nanya begitu. Terus ya saya duduk bengong di situ, saya bingung, Pak. Ini orang ini maksudnya apa? Dia mau ngaku dia mau suruh saya ngaku apa? Jadi saya diam aja, saya dengerin dia. Ada saya stres. Berapa lama saudara dikurung di sana? Dikurung di sel T, 4 bulan. 4 bulan di sel itu terus? Nggak ada ventilasi? Waktu saya bulan ketiga, ya saya merasa napas saya udah mulai nggak enak. Lalu akhirnya saya sakit kan, saya minta tolong Polwan, 1 Polwan untuk menelpon Pak Hidayat. Lalu besokannya diperiksa sama dokter di Bidokes di sana. Setelah itu disepakati kalau akan dipasangkan exhaust di kamar itu, di sel itu. Oh, tadinya nggak ada exhaust? Nggak ada. Hanya? Iya begitu aja, ruangan begitu aja. Tutup sama sekali? Pokoknya tembok, pintunya besi setebal gini. Iya. Terus nggak bisa dia keluar? Cuma lubang A4. Gitu. Itu sebenarnya saudara sakit waktu itu? Iya, karena udaranya mungkin juga tidak baik, karena di tempat itu juga sangat kotor. Ya, karena saya juga sendirian di situ, nggak ada apapun. Saya cuma bisa baca, saya bisa nulis, nggak ada komunikasi dengan, maksudnya saya dikunjungin emang, tapi saya harus ditaruh di tempat yang seperti kecil seperti itu sendirian. 4 bulan. Itu buat saya itu sangat menyeramkan dan menakutkan sekali. Ya, selain itu Jessica Kumala Wongso menceritakan Alfian menyatakan tawaran keringanan hukuman oleh Kombes Krisnamurti dilakukan sebagai bagian dari teknik penyidikan. Teknik tersebut dilakukan untuk mengungkap keterlibatan Jessica. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya, jarang ada. Yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya titik-titik atau buktinya begitu telak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Itu kan permainan psikologis. Pada waktu pemeriksaan itu permainan psikologis, sama seperti kalau kita ikut sidang kemarin, ya, antara misalnya penasihat hukum, jaksa, itu kan bagaimana mereka berusaha meyakinkan hakim, itulah permainan psikologis. Jessica di sini, Mirna di sini, saya di sini. Karena Mirna minta masuk duluan, saya duduk di luar. Lalu Mirna di sini. Sebelum minuman yang ada di dekat kopi kita. Itu di mana? Di tengah. Dekat kita. Iya, di tengah. Persis di tempat duduk yang diduduki Mirna atau yang di antara aku dan Mirna. Pokoknya kan mejanya agak besar bulat. Dia lebih dekat ke kita. Makanya kita langsung tanya, "Itu minuman siapa?" Siapa yang nanya waktu itu? Mirna dan saya. Terus, kita belum jawab? Lalu Jessica bilang, "Punya lu, Mir, kan lu pesen." Di WA. Terus, yang minuman yang lain, yang saudara di depan saudara apa minuman? Saya tidak perhatikan yang mulia. Tidak perhatikan. Tidak perhatikan. Ada koktail atau ada air mineral? Saya tidak perhatikan benar. Tidak. Yang diperhatikan hanya kopi. Es kopi itu karena dekat dengan kita. Terus? Setelah itu duduk bertiga. Setelah itu duduk. Berbicara apa? Belum sempat Mirna baru tanya, "Itu es kopi siapa?" Baru Jessica bilang, "Kan lu yang pesen, Mir," di WA. Lalu Mirna bilang, "Oh ya ampun, untuk apa dipesenin dulu? Maksud gua nanti aja. Tapi anyway thank you ya," karena Mirna orangnya baik. Jadi dia bilang, "Oh ya udah anyway thank you ya udah dipesenin." Lalu dia duduk, dia langsung minum. Setelah mereka datang, apa yang Anda lakukan atau Mirna dengan Hani lakukan? Terjadi secara cepat atau kita duduk aja semua? Duduk secara cepat. Ada dialog dulu antara Anda dengan Hani atau Mirna?
Tidak ingat saya. Tidak ada? Basa-basi pasti ada, cuma saya nggak ingat ngomongnya apa tepatnya. Tidak ingat. Waktu itu gelas ada di mana? Tidak ingat juga. Tidak ingat? Tidak ingat. Ada dialog antara, atau misalkan pernyataan dari Mirna mengenai gelas tersebut atau minuman tersebut? Saya tidak ingat dia ngomong apa-apa. Saya ingatnya cuma mendadak tahu-tahu dia minum gitu. Mendadak dia minum? Prosesnya seperti apa saya nggak tahu. Sempatkah dia mengatakan ini dari keterangannya Hani mengatakan ini minuman siapa? Kok dipesenin gitu? Kalau itu saya tahu tidak benar. Tidak benar? Saya tidak ingat Mirna ngomong seperti itu. Tidak ingat. Jadi versi Anda bahwa tidak ada pernyataan itu dari Mirna. Basa-basi yang lain ada, tapi mengenai kopi saya tidak. Kan maaf ya, saksi Hani bilangnya oh ngapain pesenin duluan gitu, nanti tunggu gua datang. Itu nggak ada seperti itu. Ya Prof, kalau kita melihat ada adegan di mana memang Jessica hanya berdiri saja ketika melihat Mirna dan Hani sibuk dan juga orang-orang di sana sibuk untuk memberikan pertolongan kepada Mirna. Ketika itu Anda melihat seperti apa penilaian seorang Jessica hanya berdiri di depan, tidak berusaha untuk membantu Mirna dan Hani ketika itu? Kalau itu penilaian saya adalah biasanya orang pelaku itu menjauh dari tempat kejadian pada saatnya tertentu. Jadi begini, kalau di dalam kasus lain seorang pembunuh itu misalnya dia menghindar dulu, nanti ketika orang pada mendekat dia ikut mendekat, seakan-akan ikut menolong begitu. Itu pattern yang baku gitu. Secara statistik itu seperti itu. Nah sehingga kemudian ketika dia Jessica ini Mirna ini rubuh, ditolong oleh orang banyak. Nah dia justru ada di luar gitu, menjauh, mundur daripada tempat duduknya semula. Nah berhenti di situ. Ketika kursi roda saya nggak lihat lagi. Ahli tanya, saudara kok diam di sini, kok melakukan nggak nangis, nggak apa-apa gitu loh. Sebenarnya apa yang saudara rasakan pada waktu itu? Saya bingung. Saya bingung aja. Ini apa yang terjadi sekarang? Bingung saudara situ? Bingung. Nggak mikir? Kagak bisa mikir. Gimana perasaan saudara waktu itu? Bingung dan jadi seolah-olah saya jadi bengong gitu, bingung. Di situ? Iya. Begitu ya? Iya Pak. Bengong aja jadinya gitu. Nah itu setelah itu baru saudara berapa waktu kemudian menolong Mirna? Saya refleks saja waktu saya nolong dia mengangkat ke kursi roda itu. Gitu ya. Iya. Tapi di sini saudara bingung ya, di sini shock gitu ya? Iya. Jadi itu yang perasaan saudara waktu itu, tapi gimana perasaan saudara waktu itu gimana? Saya nggak tahu Mirna itu kenapa. Dan iya, dan saya tidak pikir kalau